Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 hingga 18. Saya bacakan bagi saudara. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara sekalian, pernahkah saudara mengalami saat ketika saudara merasa sedang begitu dekat dalam relasi saudara dengan Tuhan, sudah merasakan kerohanian saudara begitu diberkati, tetapi kemudian tiba-tiba ada masalah yang muncul, bukan satu tapi bahkan lebih, yang tiba-tiba datang menekan, menyerang saudara. Saudara jangan heran, karena ketika kita sedang dekat dengan Tuhan, iblis tidak suka dan dia berusaha mengganggunya. Nah saudara, hal serupa terjadi juga di dalam kisah yang kita baru baca tadi, yang terjadi pada jemaat mula-mula. Bagian firman Tuhan ini mencatat jemaat mula-mula dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah kepada dunia, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang yang mengalami berbagai masalah, sakit penyakit, gangguan kuasa jahat, kemudian mereka mengalami kelepasan dan pemulihan oleh kuasa yang bekerja melalui gerejanya, umatnya Tuhan, khususnya lewat para rasul. Nah saudara, kita tahu gereja adalah tubuh Kristus yang menyatakan kehadiran Kristus di tengah dunia. Allah berkenan bekerja melalui gerejanya, menyatakan kasih dan kuasanya, sehingga banyak orang dapat melihat dan mengalami anugerah Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Namun saudara, di lain pihak ketika kuasa Allah itu dinyatakan dengan ajaib, kita melihat bahwa kuasa si jahat juga tidak tinggal diam. Yang berusaha menghalangi pekerjaan Allah dengan mengancam dan menakut-nakuti umat Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan Allah. Iblis dapat menggunakan berbagai cara untuk menyerang. Dalam peristiwa ini iblis memakai kuasa dari para pemimpin agama Yahudi, para imam besar, untuk mengancam bahkan memenjarakan para rasul dengan maksud menghentikan pekerjaan Tuhan di tengah dunia. Dan saudara, hal ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dengan serangan si jahat. Kita harus siap sedia supaya jangan kita menjadi lemah dan mundur di dalam melakukan kehendak Allah karena ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan si jahat. Saudara, lalu apakah para rasul ketika mengalami ancaman ini menjadi mundur? Jelas tidak, saudara. Allah terus bekerja dan menyertai mereka, menyertai umatnya, dan dengan kuasanya Allah melepaskan para rasul dari penjara sehingga mereka terus dapat bersaksi tentang Kristus. Saudara, hal ini sekali lagi meneguhkan kita akan penyertaan kuasa Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai umatnya. Sekalipun perjuangan hidup kita mungkin berat, tapi kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita dengan kasih dan kuasanya. Sekalipun tugas untuk melayani tidak selalu mudah dan lancar, tapi kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan sekalipun bersaksi tentang Kristus tidak selalu mendapat respon yang positif, tapi kita percaya apa yang kita tabur suatu hari akan menuai hasil untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu tetaplah percaya dan tetaplah taat dalam melakukan kehendak Tuhan, karena kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai umatnya. Amin.